Selamat datang. Aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Hendrasah, SPD, I. SMPN 8 Cibeber, calon guru penggerak Angkatan 8. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Pertama, murid yang sering melanggar peraturan. Kedua, tidak adanya kemandirian dalam diri murid. Dan yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab murid. Tujuan. Pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kedua, menciptakan murid yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Tolak ukur keberhasilan. Pertama, terbentuknya kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan. Pertama, menghadap kepala sekolah meminta izin untuk kegiatan diseminasi bersama rekan sejawat mengenai pentingnya budaya positif di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi mengenai pentingnya budaya positif di sekolah. Ketiga, membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan murid. Dan yang keempat, memantau, merefleksi serta mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kepala sekolah, sebagai fasilitator dan pemberi dukungan moral. 2. Rekan sejawat, sebagai rekan kolaborasi dalam aksi nyata. Ketiga, peserta didik, sebagai mitra calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata. Berikut ini merupakan video kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kita dapatkan sehingga budaya-budaya positif ini menjamur di setiap sekolah. Itu saja, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, sambutan arahan dari Ketua MGMP PAI Kabupaten Lebak kepada Tahiri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini di hari Sabtu, di sela-sela liburan kita bisa bersilaturahim di SMPN 1 Cibeber dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ketua MGMP Subrayan MGMP SMP Subrayan 7, Kesepuhan PAI yang sudah menjadi kepala sekolah seperti ini, rekan-rekan guru PAI SMP Subrayan 7 yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di sini. Dari kami selaku pengurus, baik saya sebagai pengurus kabupaten maupun Pak Was sebagai pengurus Subrayan. Hidupnya PAI, bergeraknya PAI ternyata dari selatan. Kalau daerah lain adem-adem baik. Ya. Kemudian kegiatan MGMP ini baru PAI juga yang melaksanakan. Ya.
Mapel lain sebenarnya pada bertanya begitu, kapan gitu kan? Kuncinya ada di ketua. Ketua mau nggak memfasilitasi, gitu. Sehingga memang males ya, kalau menunggu duitan. Tapi ini panggilan jiwa gitu ya, panggilan hati. Kita punya kewajiban untuk mengembangkan kompetensi kita. Pertemuan ini walaupun hanya beberapa jam dan hasilnya cuma ngopi doang, ya, tapi itu akan berbeda dengan yang tidak ada pertemuan. Gitu. Saya yakin akan ada, apalagi nanti ada Pak Iin ya, kesepuhan kita, oh ya ada sepuh-sepuh ya, rasa cangkolot. Mau menyampaikan materi budaya positif yang merupakan bagian tugas dari beliau sebagai CDP saat ini, ya, pendidikan guru penggerak. Nah, berkaitan dengan guru penggerak, sebelum saya bicara yang lain, ini saya dan Pak Was alumni guru penggerak, ya, mendorong rekan-rekan untuk mau ikut daftar. Tapi ke guru PAI, ya, terkait yang ramai diperbincangkan jadi capsek, nah itu mah nomor berapa lah di surat di Fakta Integritas juga nomor terakhir. Berarti kan poinnya masih banyak yang lain. Itu mah bersedia menjadi kepala sekolah jika dibutuhkan atau ditugaskan oleh kepala satuan apa itu. Jika diminta oleh bupati, misalnya bupati kepala, nah itu kan nomor berapa? Ya, di sini saya yakin rekan-rekan yang tadinya tidak mahir IT bisa mahir kalau CGP. Yang tadinya tidak mau ngomong jadi pintar ngomong. Karena budaya itu yang akan diterapkan kita menjadi calon guru penggerak calon pendidikan. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan walaupun memang membutuhkan kesungguhan kita. Kalau bisa disebut apa namanya, jihad ya jihad. Banyak waktu yang kita korbankan untuk mengikuti kegiatan ini. Tetapi alhamdulillah selama ini saya tidak mengganggu eksistensi saya di sekolah. Kemarin saya berbarengan dengan sekolah penggerak, ya guru penggerak, tanpa harus ke sekolah. Nah itu mentawai tiap minggu karangkas. Minggu ini guru penggerak, minggu depannya sekolah penggerak. Nah itu capek, tetapi kalau kita sungguh-sungguh dan mau melaksanakan itu kekejar. Dan tugas-tugas dari kerjaan dan sebagainya. Hingga akhirnya sekarang sudah lulus jadi guru penggerak, ya tinggal mengimplementasikan di sekolah masing-masing atau di komunitas seperti ini. Nah. Selanjutnya kegiatan MGMK ini merupakan wadah kita untuk beraktivitas, kreativitas, menunjukkan kita guru sebagai guru yang inovatif dan kreatif. Ya, tunjukkan itu. Perkembangan sekarang, sekolah sudah didorong untuk beralih ke kurikulum merdeka. Sudah mulai, walaupun masih kurikulum merdeka mandiri belajar. Kemudian mungkin ada juga yang merdeka mandiri berubah. Memahami cara membuat itu ya, atau belajar dulu ya, membuat motina awi, belahan awi, pakai bismillah. Berdoa Allah, saya terus berdoa. Bukan. Bukan. Itu nanti dilihat dari tema kalau untuk judul kegiatan. Kalau untuk judul proyek dilihat dari tema. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan. Udah.
perhatikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini ada saya adalah seorang CGP di angkatan 8 akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Namun Bapak dan Ibu, sebelum masuk kepada budaya positif di sekolah, coba Ibu Bapak buka dulu WA-nya di MGMP, dibuka mentimeternya, mentimeternya itu ada jawabannya setuju dan tidak setuju, setuju dan tidak setuju. Bapak dan Ibu, Pak Uas, tolong operator. Jadi menyebarkan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 diseminasi. Silakan dilanjut, Awas. Yang pertama, seperti tadi, kita antara setuju dan tidak setuju. Mencatat misalkan 100.000 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Begini, itu setuju atau tidak setuju kadang-kadang. Nah ini di sini silakan dilanjut Pak Was. Lanjut lagi, penduluan tadi mentimeternya error karena mungkin itunya bergabung ke sana. Nah ini Bapak dan Ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang pertama akan kita bahas yaitu paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Silakan lanjut. Yang pertama, ini perubahan paradigma belajar. Siapa sebelumnya yang memiliki kontrol kita? Yang memiliki kontrol kita, yaitu kita atau orang lain. Bapak dan Ibu mau tidak mau ketika ngajar, kadang kita itu kepada anak, pasti kalau anak itu mempunyai masalah, kadang-kadang kita itu cara menghubung dengan yang salah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan dari kontrol Stephen RKP. Yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kita itu ketika mengajar menghendaki kumaha orang lain, bagaimana kita? Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Ubas tentang bagaimana cara mengajar dengan kebutuhan anak, gitu kan. Nah itu. Ini yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa, karena dalam teori kontrol itu pendapat Stephen itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa. Terus selanjutnya di sini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat
rasa rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model belajar menang atau kalah. Kita itu kalau belajar, kalau anaknya itu pintar, dikasih lagi soal yang lebih sulit, itu sudah biasa. Ternyata nanti ketika di CGP di kurikulum merdeka tidak bisa seperti itu, gitu kan? Model berpikir menang. Silakan Pak Awas dilanjut. Disiplin positif. Nah, ini dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi satu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengumpulkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita di sekolah itu, nanti kita akan selanjutnya dibahas, kita itu biasanya yang diadakan di sekolah itu adalah peraturan, bukan kesepakatan atau bukan keyakinan. Nanti kita akan bahas coba apa itu nanti, apa keyakinan. Tadi ada di poin nomor berapa, nomor 6 gitu, apa nomor berapa keyakinan kelas, ataupun misalkan peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, di mana belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah itu. Disiplin positif merupakan model disiplin yang memperhatikan perilaku positif yang tumbuh dalam dirinya sendiri, intrinsik, agar menjadi pribadi yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Itu artinya kadang ketika kita mengajar itu, kadang-kadang di sekelas itu tidak ada aturan, tetapi anak melakukan kesalahan, misalkan keluar masuk WC saja, sama kita dimarahin, ditanyain, kenapa keluar masuk saja, ada apa? Terus ketika anak tertawa, ngobrol, kita yang tersinggung kan di depan, sudah otomatis itu tersinggung. Kita itu sebenarnya, saya ketika saya masuk CGP habis dikuliti. Ternyata kita itu masih jauh jadi seorang pendidik, gitu. Jadi seorang pendidik, terlebih harus bisa sekolah. Kayak di saya di SMP 8 itu, kalau pagi-pagi itu tidak ada yang namanya sholat tahajud berjamaah gitu. Paling di dalam kelas kebiasaan. Seperti itu. Silakan dilanjut Pak Abbas. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diane Rosen 98. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan positif belajar Pancasila. Apa saja yang ada dalam belajar Pancasila? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah ini, maka kata saya juga, saya mendapat sebuah pelajaran ketika saya mendengar apa sih itu CGP. Dulu saya seperti begitu, saya sendiri yang bilang seperti itu. Ternyata saya mendapat suatu pelajaran dari teman satu rekan saya berbicara begini, Pak Idin, begini katanya. Ketika Pak Idin akan bertemu dengan orang, jangan membawa gelas yang sudah penuh. Jangan membawa gelas yang sudah penuh.
nanti Pak Iin akan menolak apapun yang diberikan. Tetapi Pak Iin bawa gelas yang kosong, gitu katanya. Jadi pikiran kita itu dikosongkan katanya. Kita menerima orang itu akan berbicara kepada kita ini seperti apa gitu. Kita kan udah punya filter, udah dewasa. Apalagi kita seorang pendidik, seorang guru PAI. Bagaimana mana itu yang di sharing seperti biasa, apa yang dianggap bagus atau jelek. Tetapi ketika kita sudah membawa apa namanya gelas yang sudah penuh, kata otak kurang tahu, sudah tidak menerima pendapat orang lain. Maka itulah kenapa orang-orang itu sukses. Dan ternyata Pak Ubas, saya berpikir ketika kita menerapkan apa yang dipelajari di CGP itu di sekolah, justru kitanya yang enak Pak. Sebab di dalam portofolio anak itu, apakah kita yang berpikir atau anak yang berkreasi gitu kan? Kalau anak yang berkreasi, anak yang mencari gitu. Kita tidak memilih. Maka bawas dilanjut. Kalau untuk selanjutnya, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Jerry Gossen, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, fiktif, ekstrinsik. Kadang-kadang begini, kita itu anak-anak kita di sekolah itu bagaimana supaya tidak mendapatkan hukuman, membuat berbagai macam alasan. Contoh soal, saya akan gambarkan dulu. Ketika kita berangkat ke sekolah jauh, Pak Aris saja begini, Pak Aris. Pasti alasan apa saja ketika kita itu mau datang terlambat karena di rumah itu alasan dipakai. Motor keputus ban, motor jadi korban kan? Motor tidak berdosa disebut keputus ban kabarangan lelah, gitu kan? Penyelamatan kan teman-teman karena malu. Nah kita pun mengajar anak pun seperti itu. Tetapi ketika kita akan mengajar ketika menemukan hal yang baru, makanya kata saya juga, saya sangat mendukung kepada Pak Uwas. NGP udah nomor 1, terus yang keduanya, kita itu adalah pilihan hidup kita jadi guru. Pilihan hidup kita jadi guru. Rekomendasi kalau pengambilan kita, apakah hanya pelarian? Bukan? Hanya pelarian. Tidak, iya kan? Artinya kita keputusasaan mencari nafkah dengan yang lain tidak ada, akhirnya menjadi guru. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau atau pengorbanan orang lain atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Saya bukan menggurui atau untuk berdiskusi. Kita hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan selama ini. Berarti saya dari mulai muda 3 bulan. Dilanjut bawah sama. Yang keempatnya ini. Masih lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsep di mana hukuman itu memaksa, menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi rendah diri, murid menyembunyikan kesalahan. Penghargaan merusak hubungan menyakiti, hukum dengan sistem ranking tidak efisien. Maka kadang-kadang ketika seperti saya tadi sebut Pak Aris, itu ketika orang lain berbicara berarti saya ada kedekatan lain dengan Pak Aris, gitu kan? Itu tidak begitu di sekolah itu, tidak boleh. Ketika kita si A orang itu ada apa, ada teman yang akan bertanya kepada orang itu, ada kedekatan apa dengan gurunya, Nah itu. Dilanjut Pak Bos. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi
Sesuatu harus terjadi, murid menghargai peraturan, perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus dan respon. Restitusi, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ itu nanti kita akan bahas untuk selanjutnya tentang masalah restitusinya. Silakan lanjut Pak Was. Contoh kasus murid terlambat masuk kelas. Hukuman. Guru memberikan hukuman berupa menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah, murid menjadi takut. Kira-kira Bapak dan Ibu ngajar PAI, budak itu terlambat datang ke sekolah, diberi hukuman berupa menghormat bendera selama 10 menit. Ada hukumannya nggak dengan mengajar pelajaran Bapak dan Ibu? Tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, nah ini konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berupa tambahan waktu ketika istirahat mengerjakan pelajaran yang tertinggal. Guru tegas dan siswa menaati peraturan. Ini Bu konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan membuat murid untuk mencari solusi. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya serta orang lain. Begini, ketika kita menghukum itu bendera, itu kan satu hukuman, hormat bendera. Nah konsekuensi juga sama. Tetapi ketika kita membuat restitusi, membuat keyakinan kelas, konsekuensi yang kedua akan ditanyakan. Nanti saya juga kalau nggak salah di situ dimasukkan sebuah contoh bagaimana menangani anak yang terlambat ke sekolah. Tapi pada tingkatnya di lapangan itu tidak seperti yang divideokan, gitu kan? Kalau divideokan biasa. Kita lanjut saja Pak Was, biar tidak ini. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Sebenarnya kasih sayang dan terima itu terakhir, tapi tidak masalah. Ini Bu, yang mereka inginkan sama. Tetapi kadang kita itu terbalik Bu. Nah saya termasuk orang yang paling galak Pak Was ya dalam mengajar itu. Ketika mengajar belajar tentang restitusi, saya memang tidak mengajar, tetapi menerapkan ke anak saya di rumah, ke anak serangan. Sebab kenapa? Saya itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan di rumah pasti dimarahin gitu kan. Kalau sekarang saya tanya alasannya dulu, bagaimana? Minimal saya menerapkan kepada anak, minimal kita merubah diri. Ya kan tadi itu karena ternyata pilihan kita itu seperti ini, pilihan hidup kita. Kita lanjut saja Pak, nanti cukup dilihat karena masih ada. Untuk selanjutnya ini, kita itu ada di posisi mana? Posisi kontrol, restitusi. Kita itu ada di posisi mana Bu? Pemantau dan manajer. Nah, kalau pemantau dan manajer, mungkin itu sudah benar. Pemantau kita memantau. Ini yang pertama adalah penghukum. Penghukum. Bagaimana penghukum? Seperti tadi, anak yang terlambat menghormat bendera atau mengelilingi lapangan atau berdiri di depan kelas. Penghukum. Membuat merasa bersalah. Bagaimana membuat merasa bersalah? Kalau kita menjadi orang merasa bersalah, contoh soal wajar kamu nggak seperti itu, orangnya memang begitu, itu anak itu mentalnya akan lebih turun, habis sudah. Makanya saya itu ke guru
Yang penting anak saya jangan dibilang goblok dan bodoh. Mubarakah mau beres 10 tahun. Lamun dituduh masih mending dituduh dulu. Nah, saya menitipkan anak itu ke sekolah begitu. Yang penting anak saya jangan dibilang bodoh dan goblok, segoblok apapun gitu. Seperti itu. Yang ketiga teman. Kadang Bu, nih saya kita itu ingin akrab supaya anak mulut kita menganggap diri kita itu sebagai teman ke anak. Tetapi mereka akan beranggapan kepada kita itu orang lain, tidak akan meningkatkan sebagai dia itu pribadinya, karakternya. Kenapa? Karena kita sudah dekat. Contoh, kita membela anak kita. Nah, ketika anak itu melakukan sesuatu, dia itu berharap pada kita yang membela. Contoh, begini, anak tidak naik kelas, kita kebetulan guru yang lain tidak akan menaikkan kelas karena tidak punya nilai. Kita sebagai wali kelas pasti membela. Nah, ketika kita itu tidak membelanya, mental anak itu akan lebih jatuh. Tidak membelanya akan lebih jatuh. Nah, pemantau itu seperti tadi kata Bu bilang, kalau kita ingin memantau, dari peraturan-peraturan itu dipantau kita. Nanti kita akan dijelaskan. Pokoknya begini, banyak untuk materi-materinya silakan. Dan yang selanjutnya adalah manajer. Manajer itu yang lebih bagus. Karena apa? Kalau di sekolah penggerak ya sudah paham. Kalau kita hanya untuk mandiri berdua saja tidak berani, Pak. Mandiri berdua saja sekolah kita itu tidak berani. Tetapi bahkan bagaimana kita tahu dengan hal semacam ini? Nah, manajer itu artinya kita sebagai manajer, bagaimana si anak itu mencari solusi. Lanjut, Pak. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Yang pertama penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Pernah namanya itu kamu ingat? Mana yang telat bikin telat pegawaian? Sering. Terus apa jawaban anak? Besok juga pasti begitu lagi. Saya tidak dimarahi, tidak diapa-apain. Apalagi kalau bertanya, apalagi sekarang katanya anak itu tidak boleh tidak naik kelas. Ya udah hancur. Yang kedua, perempuan merasa bersalah. Terlambat lagi, kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kecewa kepada kamu, misalkan ibu kecewa, hanas ibu, terus pager, tapi mana turun. Itu contoh seperti itu. Yang ketiga, teman. Sikit bagaimana sih kamu? Kamu kan udah janji tidak terlambat. Ya udah nggak apa-apa, sana dulu. Karena kita udah merasa dekat. Pas kebetulan bukan sikit yang datang, yang lainnya dimarahin. Itu akan jadi pertanyaan lagi. Berbeda. Kok akan membeda-bedakan? Nah itu. Kita lanjut. Contoh yang keempatnya, kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu peraturan dan konsekuensinya apa? Misalkan terlambat masuk pelajaran ibu, tidak boleh ikut belajar, itu pemantau. Artinya dia selalu memberitahukan apa konsekuensinya. Yang kelima, manajer. Kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Tanyakan. Kenapa kamu terlambat? Atau misalkan karena begini. Nanti di situ ada tiga restitusinya, ada cara-caranya. Dilanjut saja bahas. Nah ini Bu, sebelum kita lanjut kepada restitusi,
tadi sudah dibahas yang mana kira-kira merupakan keyakinan kelas. Di sini ada dua, sama-sama kesepakatan kelas. Itu kan yang apa namanya, hijau ya, hijau kesepakatan kelas, yang putih kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang menjadi keyakinan kelas, yang lebih tepat kepada keyakinan kelas? Yang hijau. Oke, ada lagi. Yang hijau kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan kelas yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berbeda ya. Menjaga kebersihan sekolah, kami murid yang sangat belajar. Semangat belajar, aktif dalam pembelajaran, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang menjadi keyakinan kelas? Yang hijau. Yang hijau. Kalau flashback ke belakang, kira-kira itu kesepakatan. Ini kita keyakinan kelas. Contoh begini Bu, keyakinan kelas itu simpan barang pada tempatnya. Apa itu kira-kira? Tanggung jawab. Jadi kita mendidik tanggung jawab, tapi dengan kalimat yang kira-kira dipahami oleh siswa. Dari mana kita buat itu? Siswa yang membuatnya. Kita mengarahkan gitu. Kita lanjut bawah. Lanjut saja. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Gitu kan? Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu di sini Bu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi setiap membuat keyakinan kelas itu, kita juga harus memberikan indikator-indikatornya. Apa artinya dari keyakinan kelas itu? Saya ketika dulu berbicara, ya karena menyampaikannya seperti saya kan jadi kurang paham. Saya juga ketika teman menyampaikan kepada saya tidak paham gitu kan. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalamnya, alhamdulillah paham. Walaupun ketika saya menyampaikan, ibu-ibu pasti kurang greget gitu kan. Kemana sih arah pembicaraannya? Karena kita tidak membedah dari awal modulnya, gitu kan. Karena ini hanya menyampaikan keyakinan budaya positif saja. Berarti yang peraturan itu bahasanya jangan digunakan ya, karena itu peraturan. Peraturan ya. Berarti kalau untuk kesepakatan kelas, pakai yang keyakinan kelas ya. Pakai keyakinan kelas. Jadi begini Bu, di sekolah itu semestinya ada yang namanya keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah. Jadi gini, kalau masuk di SMK, saya lihat di SMK 1 Rangkas itu, sebelum naik tangga posisinya di sini. Kami malu datang terlambat, gitu kan? Kami malu itu membuang sampah. Kami malu membiarkan sampah berserakan. Bahasanya itu, ya seperti bahasa nyindir. Makanya sekarang itu banyak pantun gitu kan. Padahal pantun untuk apa sih pantun? Enggak, ini Pak, kemarin kan memang di sekolah kita sudah ada keyakinan kelas. Tapi bahasanya masih memakai bahasa peraturan gitu ya. Peraturan. Jadi ilmunya jadi bertambah ternyata kita masih memakai dengan, jadi anak-anaknya membuat. Ini, sok silakan kalian mau apa? Bu nggak boleh pakai sepatu
masuk ke dalam kelas. Ternyata kalau keyakinan kelas kira-kira apa itu Pak? Begini. Bahasanya. Jadi gini. Bersih itu bisa bersih itu indah misalnya gitu kan. Bersih itu indah tanpa sepatu gitu kan. Bukan, bersih itu indah. Ini kan jadi gini Bu. Jadi gini, membuat itu dengan indikatornya. Jadi gini, ketika kita berbicara dengan anak-anak, bersih itu indah. Nah, supaya bersih, supaya indah, apa saja yang harus kita lakukan? Indikatornya. Berarti kalau ingin kelas kita bersih, kita jangan pakai sepatu. Misalkan itu, ini indikator Bu. Ditulis ya, ini indikatornya. Ini indikatornya. Kalau tanpa indikator orang tidak tahu kalau ada indikatornya, gitu kan. Terus ini apa namanya, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Jadi ketika kita sekarang tidak ada bayar SPP, ya nggak ada mantri misalkan berwudu misalnya gitu kan, ya kita tulisan saja di situ bersabar, gitu kan. Bersabar ketika kita bayar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Misalkan menjaga jaga kesehatan dengan apa misalkan, ada indikatornya. Terus selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Ini keyakinan kelasnya. Kita lanjut saja. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira buat apa? Takut ditilang atau apa? Keselamatan. Artinya itu datang dari kesadaran diri. Kesadaran diri. Dari kesadaran diri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya tetap bersih dan sehat, gitu kan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, Bu, seperti tadi Bu, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, itu secara otomatis membuat kesepakatan kelas. Dilanjut, Pak. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal. Jadi lebih luas kan, lebih luas. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Pada saat pembuatan semua warga kelas harus terlibat. Warga kelas itu artinya siswa. Kita lanjut ya. Pembentukan keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Diskusi. Kira-kira peraturan apa yang kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Jadi gini Bu, ketika di kelas itu kita tidak bisa berbicara keyakinan kelas, pasti anak itu bertanya. Anak-anak, ayo kita membuat peraturan kelas untuk kita sepakati. Tetapi kita membawanya keyakinan kelas, gitu kan? Keyakinan kelas. Terus yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiganya, memajang keyakinan kelas, keyakinan di kelas. Jadi si anak itu kan sekarang ada yang namanya apa? Google apa namanya tuh? Bukan kom. Untuk membuat untuk membuat note yang begitu. Google Note apa ya namanya? Bukan. Nanti dia itu akan ada membuat keyakinan kelas. Di situ bisa atau misalkan dikasih tempelan saja. Kalau tidak tempelan, kalau anak kan sekarang udah banyak. Kita lanjut aja Pak. Udah lumayan lama.
Bapak Ibu bereskan banyak kakaknya. Enggak, maksudnya lamun dibereskan dia kan masih banyak, misalkan apa yang misalkan udahlah gitu beres gitu. Saya 5-40. Baik, kita dilanjut. Sinyal Pak Bun, Mas Galak. Begini, kita lanjut saja Pak. Bu Siti mau bertanya kan enggak? Belum. Nih, segitiga institusi. Kita kembali kepada penanganan masalah kasus di sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Begini, ketika kita validasi tindakan yang salah, contoh ini. Siapa tadi yang terlambat? Bu Gilang. Bu Gilang, maaf ya Bu Gilang ya, Sawis. Ibu pasti punya, saya juga pasti merasa enggan untuk datang ke MGMP. Nah, ibu pasti punya alasan kenapa ibu datang terlambat, gitu kan? Sebenarnya saya malas itu pertama merupakan suatu restitusi dengan 3 itu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu si anak. Tanya alasannya. Nah, ibu kenapa? Misalkan jangan masuk kenapa bukan, tetapi memang malas ya Bu datang ke GMP itu apalagi hari libur, gitu kan. Tetapi ibu juga paham, saya juga paham, pasti ibu punya alasan datang terlambat. Itu begitu, tanyakan, enggak langsung kalau datang bulan. Enggak begitu. Orang itu akan benci Bu. Hewan budak orang. Dasar orang. Misalkan kita itu jadi seorang guru yang tidak disukai oleh siswa, udah habis lah. Habis. Karena apa Bu? Jujur, saya punya teman waktu di SMP 5. Begini kalau menangani kasus, kata teman saya, kamu rekupain antara saya. Kamu udah berarti kalau anak itu sudah dikasihkan kepada saya, berarti sudah tidak bisa ditangani oleh orang gitu, oleh anak, oleh teman-teman saya. Berarti yang anak itu apa? Kekerasan yang menerapkan kan kepada anak itu, hukuman. Nah terus yang selanjutnya, yang ketiganya tadi udah, ini ada nih untuk menstabilkan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan. Yang keduanya ada, yang selanjutnya menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, gitu kan. Terus yang itu menanyakan keyakinan kelas yang apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Kita tanyakan. Ulangan justice, anak ketika berantem gelut di baturan anak, kita itu menjustice, jangan, tapi justru kita menjawab. Kenapa sampai terjadi perkelahian? Anak akan menjawab begini. Pasti anak itu akan menjawab alasannya. Pasti kita ngomongnya, udah satu-satu dulu dia ngomongnya. Pasti gitu kan? Nah, ketika seperti itu, yang keduanya stabilkan stabilkan dulu. Tanya oleh kita. Yang kedua, yang pertama itu kita tindakan yang salah, kedua yang itu menstabilkan. Kita itu tanyakan, membela diri itu hal yang baik. Perlu dipertahankan membela diri itu. Akhirnya, tetapi kita pakai tetapi apa keyakinan kita, keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita dari kalau berantem dengan temannya. Kalau jadi seorang, kalau berantem,
Kemarin saya ada teman yang membahas, kebetulan dia itu guru olahraga dan dia itu di pencak silat. Tapi ketika anak menggunakan kekuatannya di luar sembarangan, itu kembalinya kepada guru PAI. Kenapa? Apa yang namanya? Hatinya, kalbunya, imannya yang harus kuat. Sebab dijawab oleh teman saya, ternyata jadi guru itu harus ada ruhul jihadnya, Bu. Jadi guru itu harus ada ruhul jihadnya. Kalau tanpa ruhul jihadnya, yang ditanyakan oleh kita tiap bulan, tiap 3 bulan sekali, iraha sertifikasi cair, iraha tukin cair. Pasti itu. Memang itu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Memang itu kebutuhan kita. Kita lanjut, Pak. Mudah-mudahan sedikit lagi kalau salah. Nah, ini contoh. Ya, bentar, Pak. Di pause dulu. Silakan Nisa. Iya, Pak. Nisa, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu sebelum berapa karena kamu datang lambat ke sekolah. Alhamdulillah sehat, Pak. Maaf, Pak. Saya bertanya dulu ke sekolah. Nisa, Bapak mengerti karena musim hujan seperti sekarang ini mungkin banyak halangan dan gangguan sehingga Nisa terlambat ke sekolah. Semua siswa juga pasti merasakan dan pastinya bukan hanya Nisa saja. Iya, Pak. Nisa merasa bersalah karena menyalahkan Bapak. Mati Nisa ya, Pak. Iya, Nisa pasti punya alasan. Kenapa Nisa bisa datang terlambat? Iya, Pak. Alasan saya datang terlambat karena saya harus mengurus adik saya yang mau berangkat sekolah SD. Kebetulan mama saya sedang sakit, Pak. Jadi terpaksa saya menggantikan semua peran mama di rumah. Iya, adakah solusi supaya tetap dapat mengurus adikmu dan mengurus rumah tangga tetapi tetap tidak datang terlambat? Ada, Pak. Saya harus bisa bagi waktu dan harus memberikan motivasi dan semangat yang kuat. Bisa, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Ingat, Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan selalu tepat waktu datang ke sekolah sehingga tidak ketinggalan pembelajaran di kelas. Bapak percaya bisa dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap, Pak, insya Allah. Jadi, menurut kita, solusi buat Nisa bagaimana supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Solusinya saya harus bisa membagi waktu, duduk tepat waktu sehingga saya tidak tersedak untuk mengurus adik saya dan saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Oke, itu yang Nisa lakukan. Bagaimana Nisa setuju? Setuju, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Jadi itu contoh diantaranya. Memang pada dasarnya tidak akan seperti itu. Tapi ini malah kita ada gambaran. Ada gambaran dalam penanganan anak itu tidak mesti kita marahin gitu. Karena apa? Begini, Bu. Ketika kita melihat di TK anak itu begitu oleh gurunya datang ke rumah dicarikan oleh kita, datang ke SD masih kelas 1 masih dimanja gurunya, kelas 4 ke atas, kelas
sampai kelas 6 di SD, di SMP, kita merasa mentalnya akan lebih rusak. Karena apa? Kata Ki Hajar Dewantara itu, seorang guru itu seperti petani. Seperti petani. Jadi kalau kita menanam padi itu bagaimana penyemaiannya? Disemaikan, dipupuk gitu kan dengan telaten. Tidak mungkin, sebab anak itu bukan sebuah kertas putih sebenarnya. Dia itu kertas kurang yang kita harus menebalkannya, ditebalkan kurang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti tadi kata Pak Awas itu berdiferensiasi. Nah itu gambaran dari apa namanya segitiga restitusi. Kita lanjut Pak Awas dulu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah puncak dari apa namanya presentasi saya. Kita kepada refleksi. Bapak dan Ibu, kata fasilitator saya, sehebat apapun kita mengajar di kelas, sebagus apapun media yang kita gunakan, kalau tanpa refleksi itu percuma. Refleksi artinya tanyakan, apa yang kamu dapatkan hari ini kepada anak? Apa yang kurang dari pembelajaran ini? Kita tanyakan. Maka di sini dalam menerapkan disiplin positif harapan mampu menciptakan budaya yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Kira-kira menurut Ibu, langkah apa yang akan Ibu lakukan setelah tahu bahwa dalam menangani anak itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi? Apakah kita akan mempertahankan pengajaran seperti biasa atau kita ingin merubahnya? Tetapi Ibu, sebenarnya kita beruntung tadi tinggal bertanya saja kepada senior kita, Ketua MGMP Kabupaten, alumni JGP, Ketua MGMP alumni JGP. Apalagi kalau kita mau ikut. Jadi semoga dengan adanya diseminasi tentang budaya positif dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal terciptanya budaya positif, sehingga menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi murid kita semua. Lanjut, itu saja Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti sesi tanya jawabnya kita berbuat dengan Pak Was yang sudah lulus. Saya baru modul 2 kan sakit. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini Kak, karena yang sekarang itu perlu mereka bukan setuju. Iya. Ya, ada P5 itu masuk di materi di kelas karena kan hanya 2 jam PA. Iya. Tambah 1 jam itu P5. Jadi ya, maka Bu Gilang yang udah melaksanakan. Saya baru dimensinya saja, belum melaksanakan proyeknya. Maka Bu Gilang, Bu Pipit. Gilang dulu, Gilang. Kalau yang sudah ya, menurut pengalaman kemarin P5 memang terpisah Bu. Jadi kita misalkan kayak 2 jam. 1 jamnya itu P5 kelas 7 khusus. Gitu ya. Jadi misalkan khusus kelas 7 aja, tapi itu dijadwal Ibu teh nanti ada jadwal sistem HOT atau sistem mata pelajaran biasa. Nanti yang udah masuk ke kelas, memang kalau sekolah kecil agak susah juga sih ya, karena rata-rata kita masuk ke kelas, kita juga agak bingung kemarin. Jadi gimana caranya yang nggak ngajar di P5, dan di P5 itu per tema Bu. Misalnya setiap 3 bulan sekali itu membuat tema ketua, ada tim khusus ketuanya, misalkan Mbak Dedi atau saya atau Bu Kakara atau yang lain. Dan per tema itu misalkan kearifan budaya lokal. Khusus dalam 3 bulan kita mengenalkan anak-anak tentang kearifan
supaya anak lebih mengenal budaya kita dan tidak senang dengan budaya barat gitu ya. Jadi dibawa ke rumah adat itu, jadi dalam 1 jam itu si anak-anak di kelas 7 ya dibawa keluar sama guru pembimbing per kelompok tapinya. Nah, anak itu nanti per kelompok dulu, misalkan ada kelompok pokok, kekayaan gitu ya, yang ada di desa kita aja, di kelompok menjadi 5 kelompok, kemudian dibawa ke rumah adat. Di situ kita boleh memberikan narasumber tuh, boleh kita memberikan narasumber ke siapa, misalkan orang luar atau abah sendiri ya, misalkan yang punya adat istiadat ya, kesepuhan di situ siapa yang siap untuk memberikan materi gitu. Jadi si anak dibawa ke situ. Kayak kemarin saya serah tahun ya, kebetulan kita sedang tahun, kemudian si anak dibawa semua dengan pakaian adatnya, ya dengan pakaian adatnya. Dan di situ ada yang memberikan narasumber bahwa budayanya seperti ini. Nah itu kearifan budaya lokal dalam 3 bulan. Kemudian 3 bulan kemudian temanya lagi. Jadi ganti temanya, misalkan 3 bulan kemudian, tapi orang ya, 3 bulan dibuang sayang gitu. Kayak misalkan kita menghitungkan sama-sama jadi ya kayak ini terus jadi seri ya. Jadi misalkan kemarin ada tema juga dibuang sayang. Dibuang sayang itu kita mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekolah atau di mana.